Kalau bertugas di masyarakat berurusannya dengan orang, dengan manusia, dengan urusan yang nyata. Dan saya membayangkan Bapak Ibu sekalian yang paling dekat, karena itu kalau menjadi pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat itu paling banyak ditonton. Kalau baik langsung kelihatan, kalau bermasalah langsung kelihatan, dan kalau diakui pemimpin maka dia betul-betul pemimpin di desa itu. Betul ya sekalian? Betul, karena kelihatan. Kalau yang lain bisa berjarak, kalau berjarak bisa pakai perusahaan pencitraan. Kalau kepala desa bisa nggak pakai perusahaan pencitraan? Nggak bisa. Faktanya adalah citranya. Bila citranya pemimpin, maka faktanya dia pasti pemimpin. Pasti. Bila citranya jujur, maka dia faktanya jujur. Karena jarak antara pemimpin dengan rakyat tuh pendek sekali. Tidak sempat itu dibuat segala macam citra-citra. Kalau memang ada deklarasi misalnya dari asosiasi desa, tentu ini akan berdampak secara signifikan bagi capres yang ingin maju di Pilpres 2024, karena asosiasi desa itu adalah satu komunitas, satu kelompok yang memang memiliki jejaring dan penetrasi yang cukup luar biasa. Cuman kan problemnya dua hal. Pertama, kalau kita melihat Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 misalnya, bahwa seluruh perangkat desa, kepala desa, perangkat desa, termasuk misalnya badan permusyawaratan daerah desa maksud saya, itu kan tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Kan sudah disebutkan misalnya dalam pasal 29 huruf J, Kades dilarang ikut serta ataupun ikut terlibat dalam kampanye pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, itu fix dan jelas. Ini kan menjadi problem. Jadi yang Bapak Ibu sekalian berkumpul di sini, saya sampaikan terima kasih telah menjadi yang terdepan, terima kasih telah menjadi yang menjaga, dan saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman pengurus APDESI, terima kasih kesempatan untuk bersilaturahmi. Kami ketika dapat undangan dari APDESI, saya katakan kalau APDESI mengundang, sesungguhnya bukan undangan, itu adalah perintah hadir. Perintah hadir harus dilaksanakan, ada perintah hadir. Jadi saya merasa penting sekali untuk satu, sampaikan terima kasih. Terima kasih karena ibu bapak telah bekerja dalam senyap. Ibu bapak bekerja di tempat yang tak terlihat, tapi ibu bapak yang menjaga agar suasana republik ini tetap tertib, suasana republik ini tetap baik, suasana republik ini tetap teduh, dan republik ini dijaga oleh pribadi-pribadi yang tak terlihat. Yang kedua misalnya, kita juga melihat Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana misalnya perangkat-perangkat desa itu tidak boleh terlibat menjadi bagian dari tim sukses pemenangan partai politik ataupun calon tertentu. Nah, ini yang saya kira harus dijelaskan kepada publik ketika misalnya ada asosiasi desa mencoba untuk mendeklarasikan untuk capres tertentu, ini tentu akan terjadi kesimpangsiuran secara hukum, dan bahkan ini bisa menjadi temuan bagi Bawaslu. Oleh karena itu, kita dorong sebenarnya KPU dan Bawaslu untuk melakukan kajian dan memberikan informasi kepada publik bagaimana kalau kemudian asosiasi-asosiasi desa atau kepala desa yang jelas-jelas memang dalam peraturan politik, dalam undang-undang desa, dalam undang-undang pemilu, itu tidak boleh terjun dalam urusan politik praktis. Apapun judulnya, saya kira ketika kepala desa mengumumkan kandidat tertentu pada capres tertentu, yang jelas itu melanggar undang-undang. Disambut teriakan Presiden kita, Anies tiba di Jambi hadiri Rakernas APDESI. Dikutip dari suara.com, Anies Baswedan tiba di Bandara Sultan Toha Saifuddin, Jambi untuk menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Rakernas APDESI yang berlangsung 25 sampai 27 Juli 2023 di Jambi. Anies yang hadir sebagai tamu undangan panitia untuk menyampaikan materi kepada peserta dengan tema menjaga desa membangun bangsa.
tiba Bandara Sultan Toha Jambi Rabu siang yang langsung disambut dengan yel-yel para relawan Anies yang sudah menunggu di pintu kedatangan. Hasil pantauan di Bandara Jambi, Anies Baswedan bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu langsung diteriakkan dengan sebutan Presiden Kita oleh kelompok relawan yang ada juga warga dan simpatisan yang menunggu di pintu kedatangan Bandara Sultan Toha Saifuddin Jambi sambil berfoto ria. Sebagian besar kelompok relawan yang menyambut kedatangan Anies kali ini adalah emak-emak dan perempuan milenial. Mereka yang mengenakan seragam kemeja putih dan jilbab biru, serta jilbab hitam telah berkumpul di bandara sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi sampai waktu menunggu kedatangan Anies yang mendarat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sulhayati, 61 tahun, salah seorang relawan perubahan 2024, mengungkapkan alasannya mendukung karena setuju dengan visi perubahan yang digaungkan Anies Gubernur DKI periode 2017-2022 itu. Juga dinilainya sebagai sosok jujur, pintar, berwibawa, dan bermasyarakat. Ini baru pertama kali saya ketemu sama Pak Anies, rasanya senang sekali, kata Sulhayati. Dia mengaku mengagumi Anies sejak mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu menjadi Gubernur DKI. Keluarga Sulhayati yang banyak tinggal di Jakarta beberapa kali bercerita kepadanya bahwa ibu kota berubah menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Anies. Sementara itu, Angela Barreta, salah seorang relawan dari kalangan milenial, juga membeberkan alasannya mendukung Anies Baswedan. Karena menurut perempuan berusia 18 tahun itu, sosok Anies merupakan figur cerdas yang diyakininya bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kalau Pak Anies jadi presiden, saya harap Jambi lebih diperhatikan dari segi pariwisata dan pendidikannya. Harap Angela. Anies yang hadir sebagai tamu undangan panitia untuk menyampaikan materi kepada peserta dengan tema menjaga desa membangun bangsa. Tiba Bandara Sultan Toha Jambi Rabu siang yang langsung disambut dengan yel-yel para relawan Anies yang sudah menunggu di pintu kedatangan. Hasil pantauan di Bandara Jambi, Anies Baswedan bakal calon presiden dari Partai Nasdem itu langsung diteriakkan dengan sebutan Presiden Kita oleh kelompok relawan yang ada juga warga dan simpatisan yang menunggu di pintu kedatangan Bandara Sultan Toha Saifuddin Jambi sambil berfoto ria. Sebagian besar kelompok relawan yang menyambut kedatangan Anies kali ini adalah emak-emak dan perempuan milenial. Mereka yang mengenakan seragam kemeja putih dan jilbab biru, serta jilbab hitam telah berkumpul di bandara sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi sampai waktu menunggu kedatangan Anies yang mendarat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Salah seorang relawan perubahan 2024 mengungkapkan alasannya mendukung karena setuju dengan visi perubahan yang digaungkan Anies Gubernur DKI periode 2017-2022 itu. Juga dinilainya sebagai sosok jujur, pintar, berwibawa, dan bermasyarakat.